Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini akan saya informasikan berdasarkan dari keluhan Bapak Ibu Guru ya, terutama buat teman-teman guru yang hingga memasuki minggu kedua untuk bulan Oktober ini masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan SKTP, bahkan statusnya belum valid ya. Bahkan ada juga yang SKTP-nya sudah terbit tapi belum juga dicairkan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiga ya. Nah, banyak yang beranggapan di kolom komentar itu bahwa banyaknya aturan kemudian sistem birokrasi itu ternyata mempersulit ya sistem pencairan tunjangan sertifikasi guru ini. Nah, apakah demikian? Nah, pada video kali ini saya itu mau memberitahu, menginformasikan kepada Bapak Ibu guru ya, bagaimana proses Bapak Ibu guru itu mendapatkan tunjangan sertifikasi guru ya. Prosesnya itu tentu panjang, tetapi saya selalu mengajak Bapak Ibu guru untuk selalu berpikir positif karena kesalahan itu bukan semata-mata dari sistem birokrasinya, tetapi bisa juga kesalahan itu timbul karena dari mungkin ketidaksigapan Bapak Ibu ataupun dinas terkait sehingga pencairan itu mengalami keterlambatan. Nah, jadi saya tidak tahu pastinya seperti apa, tetapi saya lebih mengajak Bapak Ibu untuk selalu berpikir positif ya. Jadi untuk tidak selalu menyalahkan sistem dan bagaimana gitu ya. Karena ya negara kita ya sudah seperti ini gitu ya. Jadi kalau yang namanya dipermudah itu untuk guru-guru, dosen dan lain-lainnya sepertinya sulit ya. Jadi ya ada benarnya juga kalau Bapak Ibu berspekulasi bahwa apa yang terjadi saat ini dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru itu memang kebanyakan ya terjadi karena sulit sistem birokrasinya. Harus inilah, harus itu gitu ya. Dan kita itu kan uh, daerah-daerah yang luas ya, memiliki beberapa kepulauan yang dijangkau itu bahkan tidak bisa hanya melalui darat, tetapi harus melalui laut, sungai dan lain sebagainya. Nah, ini isunya bahwa banyak guru yang mengeluhkan pencairan TPG itu semakin sulit ya. Ya, saya memahami hal tersebut ya karena memang sepertinya memang kalau kita melihat dari sisi dari sisi aturan kebijakan sepertinya tidak ada proses belajar ya. Artinya semestinya itu ketika di triwulan satu itu sudah mengalami gonjang-ganjing yang nggak jelas gitu, maka semestinya di triwulan kedua jangan sampai terjadi gitu. Nah, di triwulan ketiga itu kalau kita melihat di juknis pencairan tunjangan sertifikasi guru, maka sebenarnya pencairan itu dilakukan September ya. Artinya maju 1 bulan kalau di tahun 2024 gitu. Nah, tapi ternyata kenyataannya itu baru dicairkan itu per 1 Oktober. Jadi tetap aja terjadi di bulan Oktober. Jadi bukan tertulis di bulan September gitu. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kok semakin ke sini itu semakin dipersulit gitu. Nah, itu yang akhirnya banyak yang kemudian dikeluhkan oleh teman-teman guru ya, karena memang mereka mungkin merasa bahwa segala sesuatu yang dipersyaratkan itu sudah terpenuhi, tapi kenyataannya masih dipersulit gitu. Nah, itu yang ini itu kalau kita lihat dari segi aturan. Nah, bagaimana kalau kita melihatnya dari segi Bapak Ibu guru sendiri gitu ya? Apakah pertanyaannya adalah apakah ketika Info GT, Kemendikbud, dan lain sebagainya itu sudah mengeluarkan kebijakan, Bapak Ibu guru itu lebih sigap untuk mempersiapkan semua tersebut, hal-hal yang diminta dalam aturan tersebut. Nah, kalau misalnya kemudian Bapak Ibu sendiri mengalami keleletan ya, terhambat dan lain sebagainya, maka ya kita juga tidak bisa menyalahkan sistem. Nah, kita juga bisa menyalahkan diri sendiri. Nah, kemudian kalau kita melihat dari segi dinasnya. Nah, kalau dari segi dinasnya, misalnya Bapak Ibu katakanlah sudah sigap ya, tapi ternyata dinasnya yang lelet malah untuk menyetujui berkas Bapak Ibu sehingga memperlambat proses validasi data-data Bapak Ibu. Nah, itu juga yang mengakibatkan keterhambatan proses percepatan validasi bahkan pencetakan SKTP. Nah, gitu. Maka kalau menurut saya ya, kedepannya itu tidak ada lagi peran dinas di sini ya.
tidak ada lagi peran dinas. Jadi maksud saya seperti ini, ketika Bapak Ibu guru itu sudah menyiapkan segala sesuatu, mengupload data dan lain sebagainya di Infogetika atau di Dapodik, ya udah itu langsung tersaring ke langsung menuju ke pusat gitu. Jangan melewati dinas dulu yang harus memvalidasi sehingga muncul kode 16 gitu Bapak Ibu. Jadi kode 16 itu adalah kode yang diberikan oleh dinas untuk kalau data Bapak Ibu guru itu sudah valid. Nah gitu. Nah itu kan akhirnya memperpanjang proses birokrasi. Tetapi kalau misalnya di dinas ini sudah di skip ya, maka proses validasi itu langsung ke Infogetika dan lain sebagainya, semacam itu. Itu kalau pandangan saya ya ke depannya. Kemudian contoh keluhan ya, ada data yang tidak valid itu meskipun katakanlah namanya sudah benar, NIP-nya sudah benar, tetapi prosesnya mesti berbelit-belit. Nah, itu. Kemudian sejak tahun 2025 memang pembayaran ini langsung ke rekening Bapak Ibu guru ya, tetapi masih banyak juga yang merasa bahwa kok ketika dipegang oleh pusat juga itu malah menjadi diperlambat gitu. Jadi bingung mana sebenarnya yang mau dipersalahkan gitu. Nah, tujuannya sebenarnya itu untuk mempercepat, mengefisiensikan, dan mengefektifkan penyaluran gitu. Nah, syarat pencairan tunjangan profesi guru ya, kalau untuk tentu Bapak Ibu guru harus sudah bersertifikasi. Kemudian Bapak Ibu guru harus memenuhi minimal ya beban kerja 24 jam tatap muka ya, tatap pelajaran dalam satu semester tersebut. Kemudian untuk pencairan triwulan ketiga itu ditambah syaratnya Bapak Ibu guru harus menjadi guru wali. Nah, itu yang yang dipersyaratkan. Jadi ya ada benarnya juga bahwa semakin banyak aturan, semakin banyak persyaratan, maka semakin dipersulit untuk proses pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Jadi itu lagi bahwa kita tidak bisa menyalahkan siapapun ya kalau menurut saya ya. Kita harus saling introspeksi mana yang benar gitu. Tetapi di sini saya hanya mewakili bahwa apa yang Bapak Ibu rasakan itu memang sudah kebiasaan di negara kita. Sulit rasanya kalau kita mau menghindari sistem birokrasi gitu, karena memang diciptakan sejak lama gitu. Kemudian data valid di Dapodik dan Infogetika itu harus valid Bapak Ibu, baru SKTP itu akan diterbitkan setelah proses verifikasi perjalanan yang panjang. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu, ya tahapan penyaluran yang Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa pertama Bapak Ibu guru itu kan memperbaharui data di Dapodik, ya. Nah, saya menyarankan bahwa kedepannya itu kalau pengupdatean data di Dapodik itu cukup dilakukan 2 kali dalam setahun gitu, nggak perlu harus setiap kali pencairan tunjangan sertifikasi guru harus diupdate gitu. Menurut saya itu tidak penting gitu. Kenapa tidak penting? Ya karena proses pembelajaran itu kan berlangsung setiap semester. Kenapa kok setiap 3 bulan sekali, setiap kali pencairan tunjangan sertifikasi guru itu harus diupdate gitu. Nah, kemudian baru dinas itu melakukan verifikasi dan Kemendikbud itu melakukan verifikasi data dari data yang Bapak Ibu upload di Dapodik gitu. Nah, disinilah peranannya ya, mulai bisa dikatakan mulai berbelit-belit itu sudah di sini. Kemudian baru di Puslapdik dan validasi sesuai dengan Juknis. Nah, dinas itu akan memberikan persetujuan ya kalau data Bapak Ibu itu sudah valid. Nah, di poin 4 ini kalau misalnya dinasnya itu tidak sigap ya, tidak cepat, tidak cekatan dan lain sebagainya, maka akan mengakibatkan proses validasi itu juga akan tidak berjalan secara maksimal. Ya, karena ya kita juga mungkin memahami ya bahwa tenaga mungkin di dinas itu tidak begitu banyak untuk menangani atau melayani semua guru ya di daerah tersebut gitu, sehingga butuh waktu. Nah, tetapi kalau misalnya butuh waktu itu kenapa tidak dilakukan sejak awal? Oleh karena itu, kalau misalnya prosesnya itu sebenarnya dilakukan setiap semester dalam 1 tahun itu hanya cuma 2 kali dan kita memotong peranan dari dinas, maka kan dinas tidak perlu harus mengurusi persetujuan ini kan gitu, sehingga beban kerjanya mereka juga akan berkurang semacam itu. Nah, tapi itu persepsi saya. Nah, terserah kalau video ini kemudian akan viral kemudian sampai di Kemendikbud ya mungkin bisa menjadi pertimbangan ke depan.
Nah, oleh karena itu muncullah kode 16 itu Bapak Ibu Guru, yaitu adalah salah satu bentuk dari persetujuan dari dinas. Nah, kemudian nanti akan berubah menjadi kode 07. Nah, selanjutnya Kemendikbudristek itu atau Kemendikdasmen itu menerbitkan SK penerima yang berupa kode 08 ya, atau SKTP itu yang Bapak Ibu ya, nanti akan berubah menjadi kode 08. Baru Menteri Keuangan itu menerbitkan DJBK dan DJBB dan verifikasi menyalurkan dana ke rekening Bapak Ibu Guru. Nah, cuma Bapak Ibu Guru harus paham kalau yang guru ASN itu adalah dari Kemenkeu, kalau non ASN itu dari Kemendikbud atau Kemendikdasmen lah gitu. Nah, kode ini status ya Bapak Ibu. Jadi kode 16 itu tadi menunggu persetujuan Dinas Pendidikan. Kemudian kode 07 itu menunggu penerbitan SK, atau SKTP ya. Kemudian 08 itu SK terbit ya, siap proses penyaluran, baru tahap penting untuk memahami posisi pencairan masing-masing guru. Nah, itu pun juga pencairan ini itu tidak serentak Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi SKTP-nya, maka tidak serta-merta semuanya sudah langsung harus mendapatkan gitu. Enggak, gitu. Itu bertahap juga gitu. Nah, ini penyaluran bertahap dan gelombang. Jadi penyaluran dia dilakukan per triwulan. Kemudian tahap 1 itu mulai 1 Oktober, tahap 2 ini sedang menyusul Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dalam waktu, saya harap hari ini itu sudah ada yang cair lagi ya. Kemudian ini perbedaan waktu cair antara guru normal ya, karena sistem antrian data semacam itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, itu penjelasan singkat yang bisa saya berikan terhadap sistem birokrasi yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.